Recording in progress. Puji Tuhan, selamat malam, selamat bergabung. Sebelum kita memulai pembelajaran kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang kembali. Kami bersyukur untuk kesempatan lagi waktu yang kau berikan buat kami. Kerinduan lagi yang kau berikan buat kami untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, berikan kami pengertian, hikmat daripadamu, biar apa yang kami pelajari saat malam hari ini tidak mendatangkan sia-sia Tuhan. Tapi kami boleh mengerti, kami boleh merenungkan, terlebih kami boleh melakukan apa yang kami dapat saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat teman-teman kami yang saat ini mungkin ingin bergabung secara online. Tuhan berkati mereka. Engkau juga Tuhan memberkati teman-teman kami yang lewat rekaman kami, Tuhan Yesus mendengar rekaman kami, Tuhan Yesus juga memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih pimpin kami saat malam hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau sudah mempersiapkan hamba-Mu ya Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Apa yang hamba-Mu sudah baca, pelajari Tuhan, biar Engkau saja yang terus tambahkan hikmat-Mu Tuhan. Biar Engkau pakai hamba-Mu menjadi alat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar apa yang kami lakukan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mulai pembelajaran kami malam ini dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan membaca 2 Korintus 11 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja, jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Tetapi menurut pendapatku sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan, sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Puji Tuhan. Puji Tuhan, segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Kembali kita dalami kebenaran firman Tuhan. Masih dalam pembahasan nasihat-nasihat Paulus menjelang kedatangannya ke kota Korintus, mengunjungi jemaat Korintus. Paulus akan segera mengunjungi jemaat Korintus, jemaat yang ia rintis. Sebelum hadir di tengah jemaat ini, Paulus mau membereskan beberapa hal terlebih dahulu. Itu yang menjadi background, latar belakang dari 2 Korintus. Dan menjelang akhir dari suratnya ini, kita lihat bagaimana Paulus meningkatkan intensitas pesannya, termasuk di dalamnya ia masukkan emosi yang semakin intens. Tentu harapan Paulus dengan berakhir
suratnya dibacakan di tengah-tengah jemaat, jemaat akan benar-benar memikirkan untuk kemudian bertindak dengan surat ini sebagai petunjuk, sebagai dasar. Kita masuk ke bagian kedua, Romawi 5b bagian kedua, membahas para rasul tiada tara. Diberi judul perkataan orang bodoh. Siapa yang bodoh? 8 kali Paulus menunjuk dirinya sebagai si bodoh. Saya hitung di sini 8 kali Paulus menunjuk dirinya sebagai si bodoh, sebagai orang bodoh yang akan menyampaikan pesannya. Apa konteksnya Paulus sampai menyebut dirinya sendiri bodoh? Paulus sedang berbicara dengan jemaat Korintus, sedang menasihati mereka. Dan di bagian ini ia gunakan cara yang ia sebut bodoh. Namun sesuatu yang terpaksa ia lakukan, yaitu berkaitan dengan tingkah laku para pelayan palsu, tindak tanduk para rasul tiada tara. Mereka ini suka sekali dalam mempromosikan diri. Nah, mengapa Paulus katakan dirinya akan menyampaikan perkataan-perkataan bodoh? Karena sebentar lagi Paulus akan mempromosikan dirinya, mempromosikan pengalamannya bersama Kristus, mempromosikan pelayanannya. Paulus anggap tindakan itu bodoh, namun terpaksa ia lakukan, mengingat jemaat Korintus ternyata terpincut dengan gembar-gembor para rasul tiada tara. Paulus terpaksa melakukan tindakan bodoh ini karena ia melihat bagaimana para rasul palsu disambut dengan baik oleh jemaat. Jemaat tidak semua, nanti kita lihat di bagian akhir, jemaat menerima para rasul palsu ini di rumah mereka, menyambut mereka sedemikian rupa. Kita dapat yakini bahwa kita masih di pendahuluan. Di pendahuluan yang mencakup pasal 11 ayat 1 sampai pasal 12 ayat 13. Teman-teman bisa sambil sedikit melihat, mengintip, menoleh sebentar. 2 Korintus 11 ayat 1 sampai 12 ayat 13. Masih di pendahuluan bagian yang besar ini, saat Paulus katakan ia akan berkata-kata sebagai orang bodoh, yaitu mempromosikan pengalamannya, pelayanannya, ia tetap menegaskan bahwa ia nggak mau, kita sudah bahas di minggu lalu, ia nggak mau disandingkan dengan para rasul palsu. Meski secara sekilas kita lihat Paulus sedang membandingkan diri. Aku pun punya pengalaman yang mereka gembar-gembor. Aku punya kualitas pelayanan.
kualitas pengorbanan yang nggak kalah dengan para rasul tiada tara. Aku punya. Sekali lagi secara sekilas kita lihat Paulus sedang membandingkan diri pada akhirnya dalam tindakan yang bodoh ini. Dalam tulisannya yang bodoh ini. Namun tetap Paulus katakan, kita lihat minggu lalu Paulus nggak mau mengkelaskan dirinya dengan para rasul palsu. Karena itulah Paulus dalam mendaftarkan kehebatan pelayanannya, kehebatan pengalaman rohaninya, Paulus tutup dengan penekanan terhadap boastingnya, kemegahannya dalam kelemahannya. Kita awali pendahuluan kita dengan melihat ayat-ayat tersebut. Bagaimana Paulus mengulang kalimat ini. Jika aku harus bermegah, maka aku bermegah atas kelemahanku. Nggak lama, Paulus ulangi lagi. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah tiga kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukup kasih karuniaku bagimu, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi sekali lagi Paulus nggak mau menyandingkan dirinya dengan gembar-gembor Allah Rasul tiada tara yang terus dan terus merendahkan Paulus. Paulus nggak mau dijauhkan dari Tuhan untuk ia daftarkan pengalaman rohani dan pelayanannya dengan hati yang menyombongkan diri. Paulus ingin memastikan bahwa hal itu nggak terjadi. Karena itu sekali lagi ia tutup daftar, ia tegaskan, ia ulang daftar pengalaman dan pelayanannya dengan menyatakan secara tegas kebanggaanku, kemegahanku adalah dalam kelemahanku. Ya, itu yang menjadi pendahuluan dari bagian besar kita tentang the full speech, perkataan Paulus sebagai seorang bodoh. Kita lihat selanjutnya. Bagian A. Introduksi atau pendahuluan sebelum Paulus mulai mendaftarkan kelebihan-kelebihan dalam pengalaman pribadi dan pelayanannya. Itu tercatat di ayat 1-21a. Nanti mulai 21b, Paulus mulai masuk. Ia daftarkan kelebihan-kelebihan pengalamannya pribadi dan pelayanannya. Jadi pendahuluan di bagian A. Bagian A ini, pendahuluan ini dibagi 5. Kita lihat hanya 1 di malam hari ini. Pendahuluan itu sendiri dibagi 5. Bagian pertama ayat 1-4. Kita kembali lihat pendahuluannya ayat 1-4. Paulus sedang berhadapan dengan para pengajar sesat yang modus mereka adalah gembar-gembor. Ya, kita dengan mudahnya langsung teringat kepada sales-sales investasi bodong. Mereka harus
menampilkan diri mereka sedemikian kaya, sedemikian sukses agar calon korban tertarik. Itu kan flexing kita kenal istilahnya. Demikianlah flexing rohani ala para rasul tiada tara. Mereka menggembar-gemborkan kehebatan pelayanan mereka. Mereka menggembar-gemborkan pengalaman rohani mereka yang mereka katakan bersama Kristus. Mereka gembar-gemborkan karunia-karunia rohani yang mereka rasa mereka miliki. Dan kenyataannya jemaat Korintus kemakan, kepincut oleh gembar-gembor mereka. Jemaat Korintus, tidak semua, nanti kita lihat di bagian akhir, begitu welcome para pengajar sesat ini. Jemaat menerima para pengajar sesat di rumah mereka. Jemaat melayani mereka dengan sangat baik. Untuk menegaskan poin ini, kita bandingkan dengan pemberian persembahan kasih. Kita sudah belajar, Paulus itu menolak pemberian kasih PK dari jemaat Korintus. Kita bisa bayangkan para rasul palsu ini yang suka gembor-gembor, yang memang mementingkan diri sendiri, betapa mereka lihat kesempatan yang besar. Mereka menghisap jemaat Korintus secara ekonomi. Mereka akan lakukan segala hal untuk menerima PK yang sebesar mungkin. Dan jemaat Korintus kemakan. Karena itulah Paulus masuk ke pasal 11 ini, ke bagian ini dengan nuansa ironik, nuansa ironis. Aku, Paulus, yang untuk jemaat berdiri mati-matian sampai setengah mati, berjeri lelah, kurbannya banyak banget untuk kalian jemaat Korintus. Kalian gak memperlakukan aku seperti itu. Tetapi saat rasul palsu, kalian sabar. Kata sabar kurang menjelaskan apa yang jemaat Korintus ini lakukan terhadap para rasul palsu. Mereka welcome banget. Mereka melayani banget. Mereka bahkan mungkin rela jual harta mereka. Sepantasnya Paulus cemburu. Kita bisa seperti mendengar Paulus ingin berkata, saat Rasul Paulus datang di kunjungan mendadak, disidak di kunjungan kedua, kalian jemaat Korintus terima saya seperti terpaksa. Sedangkan para rasul palsu kalian welcome sedemikian hangat. Kemudian saat jemaat dengar gembar-gembor rasul palsu, kalian bukan hanya menerima, kalian percaya benar gembar-gembor mereka. Padahal itu kan modus, itu cara-cara yang salah dalam melayani. Paulus tahu saat ia sedang nanti menggembar-gemborkan, tanda kutip, hebatnya pengalaman rohani bersama Kristus, hebatnya pengorbanan pelayanannya. Paulus tahu hal itu bukan sesuatu yang bagus dalam pelayanan. Tetapi jemaat Korintus kemakan, kepincut, bahkan kagum.
Karena itu untuk sampai kepada, kita masih di pendahuluan kan, untuk sampai kepada daftar, nanti kita lihat mulai di 21b, khususnya di ayat 22 pasal 11, saat masuk ke situ, Paulus ingin yakinkan jemaat Korintus ngerti banget. Aku tulis itu dalam kondisi aku sebagai orang bodoh. Aku nggak bisa nahan lagi. Karena begitu bodohnya kalian. Cara-cara pelayanan semacam itu kok kalian masih kepincut. Ya tadi, saat kita lihat teman-teman kita, bisa loh kepincut dengan investasi bodong. Ya karena memang cara para sales, investasi bodong ini demikian hebat menipu. Inilah cara para rasul palsu, demikian hebat. Karena itu Paulus dengan gaya menyindir, gaya bahasa ironis, Paulus mulai bagian ini dengan menyatakan, kalian sabar terhadap aku. Kita lihat ayat pertama kan, kalian sabar terhadap aku. Ya karena memang sudah sepantasnya kalian welcome terhadap Paulus. Sedangkan sejauh ini kalian tuh kurang welcome. Kalian lebih welcome terhadap rasul-rasul palsu. Kita belajar dan belajar. Kita lihat ayat pertama. Ya. Di 2 Korintus 5 ayat 13 itu Paulus berkata, aku sedapat mungkin menghindari mengatakan hal-hal yang bodoh. Kita lihat lagi ayatnya. Kita sudah pernah singgung, nanti bisa diulang lagi di 2 Korintus 5 ayat 13. Jika kami tidak menguasai diri, berkata hal-hal bodoh, itu adalah dalam pelayanan Allah. Saat kami dilayani oleh Allah, saat kami masuk dalam hadirat Allah, kami bisa, kita pernah bahas berbahasa roh, menikmati hal-hal indah dari Tuhan. Tetapi saat kami melayani kamu, jika kami melayani di hadapan jemaat, maka kami menguasai diri. Nah, dalam bahasa Inggris lebih jelas. In our right mind. Jadi sedemikian luar biasa Paulus kuasai diri sehingga saat ia layani jemaat, berbicara di hadapan jemaat, berkhotbah, Paulus sedikit mungkin bahkan enggak sama sekali menceritakan kehebatan pengalaman rohaninya. Paulus sama sekali tidak menceritakan di dalam khotbahnya betapa besar pengorbanan yang ia lakukan saat melayani Kristus. Nanti kita akan lihat bagaimana mulai ayat 22 Paulus daftarkan kehebatan pelayanannya. Tetapi saat kondisi normal dalam pola pelayanan Paulus terhadap jemaat, Paulus katakan, saya terus in right mind. Ingin memastikan gak ada hal-hal membanggakan diri keluar dari mulut saya. Saat saya melayani kalian hanya membanggakan Kristus dan karya salibnya. Itu yang aku lakukan. Tapi sekali lagi, pasal 11 sampai 12 ini merupakan dapat kita katakan sebuah anomali, sesuatu yang gak biasa, sesuatu yang tidak normal dalam pelayanan Paulus. Bukan merupakan pola dari pelayanan Paulus. Tentu kita bisa sandingkan dengan pendeta-pendeta sekarang yang sebentar-sebentar promosi diri dengan berkata, tadi malam Tuhan bicara kepada saya. Lewat mimpi, Tuhan berkata, berpesan kepada saya. Dalam setiap khotbah pendeta-pendeta macam ini, ada perkataan seperti itu.
mirip banget dengan para rasul palsu. Kita harus curigai khotbah-khotbah dari pendeta-pendeta semacam ini. Karena bukan itu pola yang diturunkan oleh para rasul. Bukan itu pola pelayanan perjanjian baru. Bukan. Ayat 2. Kita hanya sampai ayat 4. Paulus sepantasnya cemburu secara jasmani. Tapi ia nyatakan di ayat ini, aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Cemburu Paulus adalah cemburu ilahi. Nah, untuk menjelaskan konsep cemburu ilahi, Paulus menggunakan hubungan pertunangan sebagai analogi. Tentu pertunangan ala-ala tradisi ya, suku-suku yang belum modern, ya pertunangannya semacam ini. Seorang ayah mempertunangkan anak gadisnya dengan seorang pria, kemungkinan di luar pulau atau di luar kota, diikat bahkan saat kedua calon mempelai belum pernah bertemu. Diikat dengan satu perjanjian, si ayah bertanggung jawab penuh memastikan si anaknya, anak gadisnya ini setia terhadap calon suaminya. Tentu secara fisik berkaitan dengan keperawanan si gadis, si anak gadis. Ini konsep pertunangan yang Paulus jadikan analogi untuk menjelaskan konsep cemburu ilahi. Di sini Paulus menyatakan bahwa dirinya bertindak sebagai si ayah yang bertanggung jawab penuh menjaga jemaat Korintus tetap jaga kemurnian sampai di hari Yesus datang sebagai mempelai pria. Tentu kita tahu bersama di hari kedatangannya kedua kali. Jadi serupa kan dengan si anak gadis dengan calon suaminya yang gak pernah bertemu secara langsung. Demikianlah gereja belum bertemu secara langsung dengan Kristus. Sampai nanti kita akan bertemu face to face dengan Yesus di hari kedatangannya kedua kali. Nah, Paulus melihat dirinya bukan hanya sebagai penginjil yang membawa jiwa-jiwa masuk ke gereja. Bukan. Paulus juga melihat dirinya sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh untuk jaga jemaat tetap setia kepada Kristus, tetap murni di hadapan Kristus. Ini yang Paulus ungkapkan di ayat 2. Karena itu saat Paulus lihat jemaat Korintus kepincut dengan para sales investasi bodong versi rohani ini, betapa kecewanya Paulus, sedih Paulus, cemburu dia. Sekali lagi cemburu ilahi. Meski kita sudah daftarkan tadi. Bisa banget Paulus cemburu secara rohani. Secara jasmani maaf. Paulus bisa berkata, aku gak terima PK. Kalian jor-joran layani para rasul palsu dengan uang kalian. Pantasnya lah kalian sekarang kirim sebanyak-banyaknya duit. Hai jemaat Korintus, bagi saya yang sudah berjerih lelah. Yang sudah berjerih lelah untuk kalian. Tapi bukan itu yang Paulus ungkapkan di sini.
Kita terus belajar dari seorang Paulus. Haleluya. Meski kita bisa berkata, ada terlalu banyak alasan untuk saya cemburu. Tapi itu bukan yang saya lakukan. Tetap aku melihat jemaat sebagai orang-orang yang sedang dipersiapkan untuk Kristus, sebagai mempelai wanita bagi Kristus, dan Paulus bertindak sebagai pihak yang bertanggung jawab. Puji Tuhan. Paulus sedih tentu saat jemaat main mata dengan Yesus yang lain. Another Jesus yang diberitakan. Yesus yang lain yang diberitakan oleh para rasul palsu. Kecemburuan Paulus disandingkan dengan Finehas dan Elia. Finehas dan Elia. Para tokoh perjanjian lama yang giat, yang begitu giat dalam menegakkan perjanjian setia yang Allah buat dengan umatnya. Kita ingat Elia ketika melawan para nabi Baal. Kemudian kita lihat sedikit tentang Finehas ketika ia menegakkan keadilan Allah, menegakkan perjanjian setia Allah saat bangsa Israel masuk ke dosa berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Kita lihat ayat-ayatnya, beberapa ayat, tidak semua tentu, di bilangan 25. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Kebetulan datanglah salah seorang Israel membawa seorang perempuan Midian kepada sanak saudaranya dengan dilihat Musa dan segenap umat Israel yang sedang bertangis-tangisan di depan pintu kemah pertemuan. Jadi saat itu mulai terjadi wabah penyakit yang mematikan sebagai hukuman terhadap dosa zina dengan perempuan-perempuan Moab, perempuan-perempuan Midian. Karena itu Musa dan segenap bangsa Israel mulai bertangis-tangisan, menangis memohon ampun. Datang ada salah seorang bangsa ini bawa perempuan asing untuk diperkenalkan kepada sanak saudaranya. Ketika hal itu dilihat oleh Finehas anak Eleazar, anak Imam Harun, berarti cucunya Harunnya, Finehas. Bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu, mengambil sebuah tombak di tangannya dan mengejar orang Israel itu sampai ke ruang tengah dan menikam mereka berdua, orang Israel dan perempuan itu, pada perutnya. Maka berhentilah tulah penyakit mematikan itu menimpa orang Israel. Ya, inilah penulis buku kita menyandingkan Paulus dengan Finehas tentang giatnya membela perjanjian yang Allah buat dengan umat. Allah begitu setia kepada umatnya. Kok umatnya sembarangan saja berperilaku, bertindak. Inilah gambaran yang buku ini berikan untuk menjelaskan cemburunya Paulus. Jadi bukan tentang uang, bukan tentang penerimaan, tetapi terlebih tentang kepentingan Kristus di situ. Haleluya. Biar itu yang lebih lagi menguasai kita. Ada banyak hal bisa membuat kita cemburu. Tapi biarlah kepentingan Kristus yang menguasai hati kita sedemikian rupa. Sehingga bahkan saat kita cemburu, cemburunya pun cemburu ilahi. Masuk ke ayat 3. Di bagian ini Paulus menunjuk para rasul, tindakan mereka, modus mereka, cara-cara mereka. Itu sama dengan cara-cara ular menipu
Hawa. Jadi sama seperti ular bermain kata-kata. Paulus katakan para rasul palsu itu sedang bermain kata-kata. Kita sudah belajar minggu lalu tentang jagonya mereka dalam berkata-kata, dalam berretorika, dalam memotivasi, dalam membujuk, dalam melakukan persuasi-persuasi. Sangat jago mereka. Karena itu Paulus tunjuk rasul palsu, ular di Taman Eden sama. Fakta ini pula yang diyakini membuat Rasul Paulus berpuas dengan menyatakan bahwa memang diri saya, kemampuan saya berkata-kata itu standar banget. Biasa banget. Mungkin saya tidak fasih dalam berkhotbah, dalam berkata-kata. Itu di ayat 6. Tadi kita sudah baca. Paulus katakan dalam terjemahan baru, jika aku kurang paham dalam berkata-kata, tidak mahir, tidak fasih, Paulus katakan, ya udah, memang diriku nih nggak ahli dalam berretorika, dalam melakukan persuasi-persuasi, hal-hal yang membujuk itu memang aku nggak mampu. Tapi soal pengetahuan kebenaran firman, aku nggak kalah. Kalian bisa yakin, aku nggak kalah. Jemaat Korintus, kalian bisa yakin, aku nggak kalah dengan para rasul palsu itu. Bagian selanjutnya Paulus menjelaskan bahwa yang ia sampaikan adalah Yesus yang berbeda dengan Yesus yang disampaikan oleh para rasul palsu. Paulus menegaskan di ayat 3 ini. Karena itu, ia pakai istilah Yesus yang lain, roh yang lain. Kita sambil lihat ayat 3. Khusus ayat 4 nanti kita akan lihat lebih lanjut. Siapa Kristus yang Paulus beritakan? Paulus tegaskan, pesan Injil yang saya sampaikan itu bukan karangan saya. Injil yang sama yang diberitakan oleh rasul-rasul lain. Petrus, Yohanes, Yakobus. Karena itu Paulus ingin yakinkan, Kristus yang saya beritakan bukanlah Kristus versi Paulus, bukan. Kristus apostolik. Kristus yang diberitakan oleh semua rasul-rasul. Nah, lewat poin ini saya ingin sedikit berbagi. Kita perlu juga melihat pada kenyataan ada orang-orang yang menjadi Kristen itu bukan mengikut Yesus apostolik. Bagaimana dengan mereka? Kita bisa kembali ke zaman Paulus. Bagaimana dengan orang-orang yang jadi Kristen oleh pelayanan si rasul-rasul tiada tara? Gimana? Mereka tentu perlu dibuat berpaling kepada Yesus yang sejati. Demikianlah di gereja modern. Kita percaya, saya pribadi percaya. Ada orang-orang yang masuk ke gereja, jadi Kristen, tetapi Yesus yang mereka ikuti dan sembah
Itu Yesus yang lain. Contohnya, mereka kenal Yesus lewat pendeta yang ngajarin teologi kemakmuran. Bagi mereka, Yesus adalah pelayan mereka untuk memenuhi keinginan mereka untuk kaya raya dan sukses. Itu Yesus yang mereka kenal. Kalau orang-orang Kristen semacam ini, yang memang perlu dibelokkan, perlu kita ajarin yang benar, perlu dibuat berpaling kepada Yesus yang sejati. Tidak demikian halnya dengan jemaat Korintus. Jemaat Korintus sedang dipertuntangkan dengan Yesus yang sejati, Kristus apostolik, Kristus yang diajarkan oleh para rasul, oleh semua rasul kecuali rasul-rasul palsu. Mereka bisa loh sebut diri rasul. Pede loh mereka. Pede. Kita belajar sama-sama, puji Tuhan. Karena itu, kita mau sama-sama dalam kebersamaan kita bergandengan tangan kita. Tetap rajin dan rajin belajar Injil yang sejati, kebenaran yang murni, dan kita sampaikan. Tentu bukan dengan intonasi menghakimi, menjatuhkan apalagi, sehingga orang-orang yang masih tersesat ini semakin menjauh. Enggak, kita nyatakan dengan kasih. Tetapi perlu kita nyatakan kebenaran sejati yang menyatakan, memperkenalkan Yesus yang apostolik, Kristus yang sejati. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita masuk ke ayat terakhir di malam hari ini, ayat 4. Untuk ketiga kalinya, di ayat 1-4, Paulus gunakan kata for. Dalam bahasa Indonesia itu karena, sebab. Kita lihat di ayat 2 itu ada 2 kali. Sebab aku cemburu, kedua, karena aku telah. Kemudian di ayat 4 ini. Sebab kamu sabar saja. 3 for ini berhubungan dengan ayat 1. Jadi kita dapat katakan 3 alasan jemaat Korintus memang seharusnya welcome terhadap pengajaran Paulus, dan khususnya sampai Paulus menggunakan kata ironi, menggunakan gaya bahasa ironi, khususnya saat ia akan masuk kepada perkataan-perkataannya sebagai seorang bodoh. Kalian sudah sepantasnya sabar saat saya mendaftarkan pengalaman-pengalaman hebat saya. Karena kalian pun sabar terhadap gembar-gembor pelayanan pengalaman para rasul palsu. Seharusnya kalian lebih sabar terhadap saya, seorang Paulus yang sudah berjadi lelah untuk mendirikan jemaat Korintus. 3 alasan mengapa jemaat Korintus sudah sepantasnya sabar saat Paulus nasihati dengan cara yang bodoh menurut Paulus sendiri. Pertama, alasan pertama adalah karena Paulus memiliki cemburu ilahi. Itu di ayat 2. Cemburu ilahi terhadap jemaat Korintus. Di ayat 2, masih di ayat 2, alasan kedua mengapa jemaat Korintus perlu sabar, sudah sepantasnya sabar. Karena Paulus yang mempertunangkan jemaat Korintus dengan Kristus. Ini kan yang menjadi poin paling penting menurut saya. Paulus sebagai ayah yang bertanggung jawab. Dalam memberi nasihat, Paulus gunakan cara yang bodoh. Ya, kalian harus sabar karena kalian memang sudah sebegitu parahnya. Kepincut, kemakan perkataan para sales investasi bodong versi rohani. Ketiga, di ayat 4 ini karena kalian sabar terhadap para pelayan palsu. Sudah sepantasnya
kalian lebih sabar terhadap Paulus. Kemudian kita masuk bagian-bagian akhir. Untuk itulah Paulus mengingatkan jemaat Korintus tentang pengalaman pertama mereka dengar Injil. Pengalaman pertama mereka ketika mereka dilayani oleh Paulus, ketika Paulus mulai beritakan Injil di kota Korintus. Paulus katakan, Yesus yang aku beritakan itu Yesus yang diberitakan oleh para rasul. Sehingga roh yang kalian terima itu roh dari Kristus yang aku beritakan, yang para rasul beritakan. Roh Kudus yang diterima saat Injil sejati diberitakan. Nah, bicara tentang Yesus yang lain, roh yang lain, penulis buku ini melihat bahwa Yesus yang lain itu tentu sudah masuk ke tafsiran. Yesus yang lain itu Yesus yang diberitakan oleh rasul-rasul palsu itu Yesus yang mengajarkan sunat harus dilestarikan. Itu Yesus yang lain. Karena itu kita bisa yakini tadi, orang-orang Kristen yang masuk ke gereja karena pengajaran palsu, itu sedang menyembah, mengikuti Yesus yang lain, yang perlu dilayani. Kita layani cara gimana? Ya, kenalkan Kristus apostolik, Kristus yang diajarkan oleh para rasul. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi pertama, Yesus yang lain itu Yesus yang seperti apa? Yesus yang ngajarin bahwa sunat itu perlu dilestarikan. Kemarin, minggu lalu, Pak Guru sudah menjelaskan bagaimana pengikut Petrus ini justru menegakkan Taurat, menegakkan sunat. Kita bisa menduga-duga apakah Petrus itu sesat? Kan nggak mungkin. Yang merupakan tafsiran aman adalah Petrus. Nggak ngebahas tentang sunat. Petrus nggak menekankan tentang sunat sudah selesai, sudah digenapi dalam Kristus. Ya karena memang bagi Petrus itu bukan spesialisasi dia. Pauluslah yang bertugas melayani orang-orang tak bersunat. Sedangkan bagi Petrus yang melayani orang-orang yang memang tradisinya bersunat, Paulus nggak bahas. Itu yang merupakan tafsiran aman. Sehingga nggak aneh pengikutnya, karena nggak dibahas tentang sunat, pengikutnya bisa aja berpikir, oh Petrus setuju nih. Itu yang bisa kita tafsirkan secara aman. Karena kita yakin Pak Petrus nggak mungkin sesat. Petrus nggak mungkin menegakkan sunat. Cuman karena nggak pernah dibahas oleh Petrus, pengikutnya bisa menyimpulkan secara salah. Karena Paulus kurang detail. Sedangkan Paulus nggak mau detail. Karena yang dia hadapi adalah jemaat-jemaat orang-orang tak bersunat. Yang Paulus tegaskan, memang kalian nggak perlu bersunat. Tetap dalam keadaan kalian saat dipanggil. Nggak perlu disunat. Paulus tegaskan di situ. Itu menjadi salah satu pokok pengajaran Paulus. Sedangkan bagi Petrus, itu nggak penting sebenarnya bagi Petrus untuk disampaikan kepada jemaat yang ia layani. Karena ia melayani orang-orang bersunat. Yang penting adalah agar mereka terima Yesus. Nah, kemungkinan besar karena kurang detailnya, kurang penekanan Paulus terhadap sunat yang sudah digenapi, pengikut-pengikutnya bisa menafsirkan dengan salah. Salah satunya
mengajarkan Yesus yang menegakkan sunat. Itu tafsiran yang menurut saya lebih aman. Puji Tuhan. Apakah yang dimaksud dengan roh yang lain? Tadi Yesus yang lain sudah kita lihat. Roh yang lain adalah roh yang diberikan saat para pengajar palsu mengajar Taurat ditegakkan kembali. Entah roh apa itu. Tetapi ada karunia-karunia yang terjadi di tengah-tengah jemaat. Ada manifestasi yang terjadi di tengah-tengah jemaat. Entah bagaimana itu terjadi dalam dunia roh. Kita secara manusia dalam keterbatasan logika kita nggak paham deh. Itu misteri bagi kita. Tapi yang jelas saat para rasul palsu beritakan Yesus yang lain, itu ada roh yang lain yang bermanifestasi di tengah-tengah jemaat. Itu yang terjadi dan itu yang kiranya menjadi pembelajaran bagi kita. Jangan langsung melihat tadi orang-orang yang jadi Kristen karena pengajaran palsu, kemudian kita lihat mereka bermanifestasi, langsung kita yakin, oh Yesus yang benar nih. Belum tentu ternyata. Tugas kita adalah dalam kebodohan kita, ketidakmengertian kita akan banyak hal merupakan misteri bagi kita. Yang bisa kita lakukan adalah ngajarin Injil sejati, kebenaran yang murni, memperkenalkan, memproklamirkan Yesus yang diajarkan para rasul, Yesus apostolik. Itu aja yang bisa kita lakukan dengan penuh kasih, dengan terus-menerus, dengan kesabaran. Yesus tolong kita semua. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, bagian akhir, siapa sih mereka yang jemaat yang terima dengan demikian baik para rasul palsu? Ya tentu sebenarnya enggak sulit ditebak. Tentu para jemaat Yahudi di tengah jemaat Korintus. Mereka lah tentu yang dengan sangat welcome terima rasul-rasul palsu ini. Yang tadi kita sudah berkali-kali bahas, mereka pegang surat rekomendasi dari Yerusalem. Tentu aja mereka orang-orang Yahudi. Udah pasti Rasul Tiada Tara ini orang-orang Yahudi. Sesama orang Yahudi, satu bangsa. Mereka dengan mudah menerima rasul palsu ini di rumah mereka, melayani mereka. Bahkan kita bisa tafsirkan mereka mengeluarkan banyak harta mereka untuk mendukung pelayanan para rasul palsu. Kan sungguh ironis kan? Paulus yang beritakan Injil sejati, mereka nggak beri PK. Tapi rasul palsu yang bawa Yesus yang lain, mereka jor-joran layani dengan sumber daya yang mereka miliki. Yesus tolong kita semua mengerti bagian ini, sehingga lewat pembelajaran kita malam hari ini, banyak hal-hal baru Tuhan tambahkan. Banyak hikmat-hikmat baru Tuhan berikan, karuniakan untuk kita jalani kekristenan kita dengan lebih indah lagi, lebih baik lagi, lebih berdampak lagi. Khususnya bagi orang-orang yang sedang tersesat hari-hari ini, orang-orang yang sedang mengikuti Yesus yang lain, orang-orang yang menerima roh yang lain. Segala hormat kemuliaan bagi Kristus, saya serahkan kepada Ibu Rini. Ya Tuhan, pembelajaran kita malam ini, biarlah kita terus belajar lagi untuk mengerti Injil sejati. Terkadang kalau saya suka dengar-dengar di YouTube hamba-hamba Tuhan kayak gitu, ada pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai gitu, yang saya suka dengar dari pembelajaran kita setiap minggu gitu ya. Tapi kadang-kadang saya kalau untuk bertanya, saya pikir nanti aja lah gitu ya. Tapi biarlah saat malam hari ini kita diberikan Tuhan hikmat untuk kita lebih lagi mengerti yang kita sembah adalah Yesus yang sejati, Injil yang sejati, bukan roh yang lain atau Yesus yang lain. Biarlah itu boleh terus berdampak buat orang lain. Mungkin teman-teman ada yang ingin tanyakan, mungkin ya kalau Kak Suci hari ini menyimak dulu.
Belum, Kak. Oke, oke. Oke, kalau kayak gitu kita akan tutup pembelajaran kita malam ini. Nanti saya minta tolong Niar yang tutup dalam doa ya, Niar. Yang baik, dalam sorga kami berterima kasih ya Tuhan untuk pelajaran-Mu pada malam hari ini ya Bapa. Sungguh ya Bapa, kami semua rindu ya Tuhan Yesus untuk menerima pengajaran yang tepat, yang terbaik ya Tuhan Yesus, Ya, yang benar ya Tuhan Yesus sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. ya, Kami juga ya Tuhan Yesus bersama-sama terus ya Tuhan Yesus agar kiranya saudara seiman kami ya Tuhan Yesus yang mungkin belum Tuhan atau bingung ya Bapa dengan Injil Injil-Injil yang lain ya Tuhan Yesus, Tuhan Kau tahu, Kau tolong mereka ya Bapa, Engkau terus bukakan mata hati pikiran mereka ya Tuhan Yesus, nah, supaya mereka boleh melihat ya Bapa kebenaran-Mu yang sejati ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap eh, pemimpin-pemimpin rohani kami ya Tuhan Yesus, untuk terus Kau berikan ya Tuhan Yesus kekuatan, hikmat ya Tuhan Yesus untuk mengajarkan Injil yang sejati ya Bapa, memberikan mereka kesabaran ya Tuhan Yesus, untuk memberikan pengajaran untuk menghadapi Tuhan Yesus, anak-anak mereka yang mungkin ya Tuhan Yesus masih belum mengerti Tuhan, yang mungkin masih belum mengerti kebenaran ya Tuhan Yesus Kristus. Mengerti ya Tuhan kecemburuan mereka seperti apa yang Paulus rasakan. Tuhan yang tolong ya Tuhan Yesus. Tuhan yang tolong karena kami percaya semua yang telah diberikan ya Tuhan adalah pekerjaan-Mu ya Bapa. Dan kami percaya hamba-Mu ya Bapa hanya menjadi alat-Mu ya Tuhan Yesus. Tapi Tuhan sendiri Engkau yang bekerja ya Bapa untuk terus Tuhan bisa Tuhan meletakkan ya Tuhan fondasi yang benar, pengajaran yang benar di hati amin. anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus memberkati Bung Semi, lebih heran lagi dengan hikmat Tuhan, dengan segala apa yang ia butuhkan Tuhan. Dan Tuhan juga terus Tuhan dalam pelayanannya, Tuhan yang cukupkan pribadi lepas pribadi ya Bapak. Tuhan Amin. juga tolong anak-anak-Mu Tuhan Yesus dalam tahun yang baru, Tuhan yang tolong ya Bapa agar kami boleh semakin bertekun Tuhan Yesus dalam pengajaran. Amin. Tuhan. Tapi kami ingin Tuhan firman-Mu tidak lalu begitu saja ya Bapa. Kami boleh Tuhan firman itu menjadi Tuhan Yesus pedoman bagi kami. Kami boleh menjadi pelaku Amin. firman itu ya Tuhan Yesus. Segala apa yang kami dengar, kami baca, boleh kami aplikasikan Tuhan Yesus dalam Benar. hidup kami sehari-hari ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami kembali ke tempat kami masing-masing. Bersyukur Tuhan Yesus atas kesempatan ini ya Tuhan Yesus. Engkau mengembalikan kami dalam jam-jam, dalam ibadah-ibadah selanjutnya yang sudah ditentukan ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.